Ya, oke, sudah bisa. Baik, kakak-kakak, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Rahayu. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang pada kakak-kakak di sesi kedua yang akan berjalan atau menghabiskan waktu selama 90 menit ya, karena ini bernilai 2 JP. Oleh karena itu kakak-kakak, kita mengingatkan kembali tentang kesepakatan menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya, dan memahami serta memaklumi bahwa gangguan teknis adalah hal wajar, termasuk yang barusan ya, hal teknis juga kira. Baik kakak-kakak, kita melihat tujuan luasnya. Jadi tujuan dari modul, kakak-kakak diharapkan merasa terfasilitasi dalam kemampuan melakukan pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, dan menyenangkan serta refleksif. Sedangkan secara umum capaian akhir dari pelatihan adalah guru, kakak-kakak semua mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesi sebagai guru PJOK sehari-hari. Kemudian tujuan dari modul adalah pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid, dan kedua mengimplementasikan cara menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Di pertemuan sebelumnya kita sudah diperkenalkan dengan apa dan mengapa tentang refleksi tersebut, yang mana dalam hal mengapanya kita tentu diharapkan memiliki kemampuan berefleksi, karena kalau kita tidak berefleksi maka kita hanya akan melakukan tindakan rutin sehari-hari yang kemungkinan besar tidak bisa meningkatkan kualitas pembelajaran yang kita selenggarakan bagi anak-anak ya. Kemudian yang berikutnya tentu nanti kakak akan berhadapan dengan tujuan yang saat ini ada, yaitu bahwa kita dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya, dan kedua peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Mengapa dikatakan yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu diantaranya bahwa kakak-kakak sudah mempelajari LMS ya, yang membahas tentang ada 2 macam framework dan ada 7 macam model tulisan refleksi ya, dan kita akan implementasikan dalam refleksi 3 babak. Jadi ini masih terkait dengan refleksi seperti kemarin sudah diperkenalkan di pertemuan pertama. Agenda seutuhnya adalah kita akan mereview framework dan model tulisan refleksi framework Barton, dan kemudian mereview framework dan model tulisan refleksi dari Gibbs. Jadi ada 2 macam tadi saya bilang, ada dari Barton dan ada dari Gibbs. Kemudian ada juga berikutnya kita akan
melihat bagaimana kita berkenalan dengan nilai orientasi dari guru yang akan dipraktekkan dalam menuliskan refleksi 3 babak. Jadi kenapa 3 babak? Ya, 3 babak itu untuk menunjukkan apakah setelah sebelumnya kita melakukan diskusi, pertama mungkin kita punya pemahaman awal, kemudian kita diskusi lagi, kemudian kita akan bertambah pemahamannya sehingga kita refleksikan lagi, kemudian kita diskusi lagi, kita tuliskan lagi refleksinya dalam babak ketiga, karena diharapkan juga pemahamannya sudah bertambah kembali begitu. Jadi itu yang dimaksud refleksi 3 babak. Jadi tidak menjadi bagian dari framework Barton dan Gibbs, dan juga tidak termasuk model tulisan yang 7 macam. Jadi 3 babak ini hanya seolah kita menggunakan periode waktu yang berbeda dalam mengimplementasikannya. Jadi yang diimplementasikan kita bisa milih antara apakah kita gunakan framework dari Barton atau framework dari Gibbs. Ya. Kemudian masing-masing akan diberikan waktu sekitar 20 menitan dalam setiap babaknya. Nah, yang harus kakak ketahui di sini tentu berkaitan dengan nilai orientasi guru. Dalam LMS, kakak-kakak sudah berkenalan dengan konsep nilai orientasi, yaitu yang pertama yang berkaitan dengan nilai orientasi yang paling tradisional yang disebut disciplinary mastery, ya mungkin masih ingat. Kalau yang sudah baca kemarin mudah-mudahan masih ingat, ada nilai orientasi disciplinary mastery atau DM, kemudian yang kedua learning process atau LP, kemudian ada self actualization, ya. Jadi kakak-kakak sambil ini boleh juga ngeklik LMS, ya, dicari di 1.1a, B dan C, itu kakak-kakak akan melihat minimal ada ketemu dengan nilai-nilai orientasi atau disebut nilai rujukan, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut value orientation. Jadi ada, mohon maaf, tiba-tiba kelihatan chargernya, baterainya udah mau habis. Ya, ada self actualization atau aktualisasi diri, kemudian ada ecological integration, dan yang terakhir ada social responsibility. Jadi ada 5 macam nilai orientasi yang harus kakak pahami, yaitu berkaitan dengan bagaimana kita ngajar penjas, bagaimana kita ngajar penjas, ya, yang bisa jadi kalau orientasi nilainya berbeda, maka cara mengajar penjasnya pasti berbeda. Kalau misalnya kakak-kakak sekarang kebanyakan pasti ngajar sesuai dengan yang materi yang akan diajarkan. Kalau kakak ngajar voli, pasti supaya anak bisa voli, kan? Atau ngajar renang, pasti supaya anak bisa renang. Itu artinya disciplinary mastery. Karena seolah-olah kakak menekankan pembelajaran kakak-kakak kepada anak adalah supaya anak menguasai disiplin renang. Maksudnya disiplin itu keilmuan renang. Keilmuan dalam arti ini artinya wilayahnya, ya. Jadi kalau kita ngajar renang pasti anak harus bisa renang gitu, ya. Itu artinya disciplinary mastery. Berbeda dengan learning process. Ngajar renang bisa jadi bukan bertujuan supaya anak bisa renang, tapi dari terlibatnya anak dalam renang, anak bisa tahu dalam hal bagaimana
misalnya menyelamatkan diri sendiri ketika ada banjir gitu. Nah, itu jadi bukan hanya mengajar renangnya, tapi juga mengajar tentang sesuatu di luar renang. Nanti juga sama, self actualization misalnya mengarahkan supaya anak bisa beraktualisasi diri, bisa mengaktualisasikan diri bahwa dia adalah anak yang terampil. Bukan saja bisa renangnya, tapi juga anak menyadari bahwa dirinya ternyata punya keterampilan karena dia bisa menguasai sesuatu yang baru diajarkan. Kemudian mungkin dia sudah bisa menilai dirinya sendiri, membandingkan dengan temannya bahwa saya lebih bagus dari teman, sehingga terjadi semacam keyakinan diri yang muncul bahwa dia lebih baik dari anak lain. Itu sama dengan self actualization gitu ya. Dan yang lain-lain termasuk misalnya ecological integration. Berarti kita ngajar PJOK atau apakah ngajar sepak bola, voli, basket dan sebagainya, bukan basket, voli dan sepak bolanya yang utama, tetapi misalnya mengajarkan tentang pentingnya lingkungan misalnya. Nah, seperti di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah misalnya, karena lingkungannya adalah misalnya lingkungan hutan gitu ya, berarti kita ngajar penjas supaya anak mengenal hutan yang berada di lingkungan dekat lingkungan mereka, gitu, dekat sekolah dan sebagainya. Itu berarti nilai orientasi guru lebih kepada ecological integration. Ada satu lagi nilai orientasi lain yaitu yang disebut social responsibility, yaitu tanggung jawab sosial. Kita ngajar voli, ngajar basket, atau hanya ngajar di SD misalnya ngajar lokomotor movement atau non lokomotor atau manipulatif, itu mungkin mengajar lebih ke arah bagaimana supaya anak punya tanggung jawab sosial. Cuma caranya bagaimana? Silakan dibaca di LMS, ada ungkapan-ungkapan atau keterangan yang terkait dengan nilai orientasi. Nanti ini yang akan dijadikan refleksi 3 babak. Ya. Oke, jadi kita akan mulai sekarang dengan masuk ke framework dan model refleksi. Nanti ya boleh juga kakak cari penjelasan tentang apa bedanya framework dengan model ya. Karena kalau di modul, penulis modul memang juga tidak terlalu membedakan. Hanya dia mengatakan ketika dia mengatakan framework, ada 2 jenis, yaitu framework Gibb dan framework Barton. Kemudian ketika dia menyatakan ada 7 model, ada model refleksi, maka dia menyatakan ada 7 model refleksi. Ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa yang pertama model Barton ya. Jadi model Barton itu selalu bergerak dari membuat pertanyaan. Jadi refleksinya dengan cara membuat pertanyaan. Apa ya, lalu apa, dan sekarang apa. Jadi what, so what, now what gitu ya. Nah, itu lengkapnya nanti bisa dibaca di LMS ya. Mungkin membaca tulisan dari penulis yang sudah cukup matang, saya kira akan lebih bagus. Jadi bisa lebih dipahami daripada penjelasan singkat, karena ini tidak bisa juga dijelaskan secara mendetil. Jadi kalau dilihat dari masing-masing pertanyaan tadi, maka pertama ketika kita berefleksi, kita harus menanyakan tentang apa yang terjadi, apa yang membuat seseorang melakukan tindakan tertentu, apa yang bisa kita lihat pada apa yang terjadi dalam pelajaran PJOK. Kemudian selalu tanyakan juga, terus apa? Nah,
Lalu sekarang apa? Jadi apa, terus apa, dan sekarang apa? Yang tentu punya pemahaman masing-masing ya. Jadi apa berkaitan dengan situasi sekarang, terus apa adalah kira-kira tindakan berikutnya apa, kemudian supaya itu tidak terjadi, lalu kita harus melakukan apa. Sekarang apa? Gitu ya. Lalu kita harus melakukan tindakan yang mengubah apa tadi, gitu ya. Nah ini memang sebuah framework yang cukup sederhana dilihat dari ininya dibanding dengan framework dari GIB yang terdiri dari beberapa tahapan. Karena kalau kita bandingkan dengan framework dari GIB yang Barton itu hanya 3 ya terkait dengan apa, terus apa, dan sekarang apa. Sedangkan framework GIB terdiri dari deskripsi, kemudian apa, kemudian lalu melakukan evaluasi, lalu apa lagi yang sebenarnya lengkapnya di sini. Jadi ini ada yang sudah dihilangkan ya, dulu ada itunya. Jadi dari deskripsi kemudian ke identifikasi, kemudian ke evaluasi, kemudian ke analisis, kemudian konklusi, kemudian baru rencana tindak lanjut misalnya. Nah ini harusnya ini kalau yang kemarin ketika saya menampilkan bahan ini di gelombang 1, yang berikutnya ini ada yang lengkapnya. Jadi yang tanda tanya tadi sudah diisi dengan tulisan yang berikutnya. Oke, kakak-kakak, kita akan masuk ke bagaimana menuliskan refleksi dengan nanti memilih framework GIB atau Barton ya dengan masuk ke refleksi 3 babak. Jadi di sini kita akan diarahkan untuk memahami bagaimana melakukan refleksi 3 babak tersebut. Di sini dikatakan bahwa kita baca tulisan pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu berarti sudah mengisi LMS dan sudah menyatakan nilai orientasi kakak itu apa. Mungkin ada yang memilih DM, ada yang memilih LP, ada yang memilih SA, ada yang memilih EI, dan ada yang memilih SR, ya, Social Responsibility. Nah, inilah yang nanti akan kita buat ketika melakukan refleksi 3 babak. Jadi instruksinya kakak-kakak akan diminta untuk masuk ke Jamboard ya. Bentar dulu. Oh, tapi ini tidak. Hmm, saya tidak tahu apakah kakak-kakak sekarang udah ngelihat ini ya. Jadi ini sebenarnya ada perubahan-perubahan dari panitia. Saya tidak tahu tapi tidak cermat. Nah, jadi padahal harusnya ini kan kosong, padahal kita sudah ngopi. Tapi ternyata masih tetap ada tertinggal. Jadi saya anggap bahwa panitia tidak cermat. Oke,
Nah, ini ketidakcermatan terlihat di sini juga. Di sini dikatakan kita akan masuk Jamboard, ya. Tapi di sini yang disediakan bukan Jamboard, tapi Google Slide. Ya. Oke, babak pertama kakak harus menjawab 3 pertanyaan ini. Ya, oh, kan di sini tetap Jamboard saja, padahal yang sedang kita ini adalah refleksi. Jadi kakak-kakak nanti kakak-kakak masuk sini aja, ya. Tuliskan namanya di sini. Misalnya Kak Joni, nanti tulis saja Kak Joni di sini. Yang sudah ada tulisan Kak Joni, jangan lagi diambil oleh yang lain. Silahkan pilih yang lainnya. Kalau memang ini berapa nih? Saya kira cukup ya untuk peserta yang ada di sini sekarang. Dari 2 sampai 17 itu artinya ada 15 lembar. Jadi per lembar untuk 1 orang. Kemudian nanti misalnya 1 orang setelah nulis nama ini isi dulu yang babak satunya dengan pertanyaan ini pertanyaannya. Apa kecenderungan nilai orientasi saya dan apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut dan kemudian apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut. Jadi ada 3 pertanyaan yang harus dijawab oleh kakak-kakak, ya, seolah-olah kalau kita pindahkan ke sini 3 pertanyaan ini kita pindahkan ke sini. Kok jadi terbalik ya di sini? Nah, saya nggak ngerti nih. Mudah-mudahan nanti kakak-kakak tidak menemukan ini ya. Oke, sekarang kakak-kakak boleh ini semua di screenshot karena kalau copy paste nggak bisa kan. Kalau saya bisa copy paste, tapi kalau kakak kemungkinan hanya bisa screenshot supaya pertanyaannya tidak harus bolak-balik. Jadi bikin pertanyaan ini ya dari babak 1 ada menjawab 3 pertanyaan sekaligus. Jadi yang pertama adalah orientasi saya LP misalnya. Lalu apa yang membuat saya memilih LP? Lalu apa buktinya bahwa saya memilih LP? LP itu adalah learning process. Ya, oke kakak-kakak, ini saja yang saya bagikan pada kakak-kakak. Kakak-kakak bisa menulisi langsung di sana setelah mengklik di chat room. Ya, silahkan kakak-kakak lihat di chat room. Dibuka, oke ada usulan bahwa saya menuliskannya di WA grup ya. Atau sama aja di sini juga bisa. Ini pertanyaannya untuk babak pertama. Oh, sorry, udah berubah. Saya pertanyaan yang harus kakak isi ada di chat room. Jadi, nah, 1, 2, 3.
Silakan ada di chatroom pertanyaannya. Jadi Kakak setelah klik link, Google Sheet, kemudian, beri nama dulu, klaim dulu, misalnya halaman pertama itu Kak Joni, halaman kedua Kak Jaya, halaman ketiga Kak Novia, terus begitu. Jangan ngambil dan menghapus nama nama yang sudah tertera di sana, kecuali bukan nama dari kelompok kita, ya. Silakan Kakak-kakak. Ya, oke. Halaman pertama, ya di halaman 2 sudah diklaim oleh Kak Erni Wulandari. Mulai dari babak satu saja dulu Kak Erni, silahkan. Halaman 3 Kak Jaya, ya, yang nomor tiganya. Halaman 4 sudah ada Kak Novia, cuma kurang besar hurufnya. Halaman 5 belum. Kak Joni ada di halaman 7, ya, oke. Silahkan, saya kira yang sudah masuk sudah mencukupi untuk bisa langsung gabung, langsung membuat jawabannya, kakak-kakak. Ini bisa diperbesar. Oh, saya perbesar ini punya Kak Jaya tuh, Kak Jaya. Ya, sekarang semuanya konsentrasi di babak satu dengan pertanyaan yang ada di chatroom ini. Pertama harus memilih nilai orientasi apa yang saya adopsi atau yang kira-kira saya bernilai orientasi apa, misalnya. Apakah DM, disciplinary mastery, atau learning process, atau SA, self actualization, atau ecological integration, EI, atau SR, social responsibility. Nah, yang kedua baru apa yang membuat saya memilih nilai orientasi tersebut. Misalnya, eh, karena nilai orientasi tersebut sesuai dengan apa yang saya harapkan ketika ngejar PJOK, yaitu apa misalnya. Nah, kemudian apa buktinya kalau kita sudah mempraktekkan atau sudah melaksanakan nilai orientasi tersebut? Ya, tinggal dituliskan bahwa dalam mengajar saya selalu melakukan ini misalnya. Begitu kakak-kakak. Oke, Kak Jaya sudah hampir selesai tuh. Kak Hertanto, Kak Haliniatin,
Kahaliniatin ini saya perkecil ininya. Ini mau sampai 61. Silahkan diteruskan, tapi masih di babak 1. Nah, segini cukup tuh, Kak. Nah, nanti ini dikebawahkan. Nah, ini Kak Joni. Saya perbesar Kak Joni ya, tulisannya. Oh, bisa kelihatan. Kak Rindang, silakan teruskan itu pertanyaan pertama apa? Jawabannya cukup simpel sebenarnya, langsung saja. Boleh disingkat malah DM, LP, SA, EI, dan SR. Boleh begitu. Nih Kak Arif Naprilina nih. Mana jawabannya? Tuh sudah saya perbesar supaya lebih gampang menulisnya. Ini Kak Joni udah selesai. Oh, masih pertanyaan ini. Yang udah selesai baru yang pertanyaan pertama ya. Oke. Mohon maaf Kak Haliniatin. Oh, ini kebesaran. Oke Kak Haliniatin, mohon maaf. Itu jangan nyebrang dulu ke ini jawabannya, jangan nyebrang ke babak yang berbeda. Jadi kakak nulisnya tetap di babak 1. Jadi yang ada ditulis di sini ini babak. Jadi nanti babak 2 dan babak 3-nya beda pertanyaan Kak. Kak Hali. Oh iya iya, saya nyebrang ya Pak. Jangan Masih nyebrang harus dulu, iya. di box yang sama. Karena saya ini pakai pakai HP jadi terlempar di laptop. Jadi agak kecil saya besarin. Oh, Kak, di izin HP. izin izin bertanya berarti yang babak 1 untuk 3 pertanyaan tadi? Iya, betul. Oh ya. Jadi bukan Oke, oke, 3 oke. babak Ya, ya, untuk satu oke. pertanyaan ya. Apa Ya, ya, ya. satu pertanyaan bukan. Siap, Kak. Ini juga sama Kak Novia masih ya berbeda babak ya. Cukup dipindahkan yang di bawah itu pindahkan diganti ke atas ya. Silakan.
Nih seperti Kak Jaya. Jadi 3 pertanyaan itu dijawab di satu kolom yang sama di babak 1 dulu ya. Begitu juga dengan Kak Erni. Kak Erni masih menulisnya di babak yang berbeda. Ya, Kak Ertanto sedang konsentrasi menulis jawaban babak 1. Kak Erni kok masih di babak 2 itu? Maaf Kak, maksudnya gimana ya? Nih seperti Kak Jaya nih. Jadi jawabannya tetap begini nih di di babak 1 kan nih. Oh, 3 pertanyaan ini ada di satu 3 babak. pertanyaan itu untuk satu babak. Oh, oke Kak, maaf. Karena nanti di babak 2 pertanyaannya berbeda. Oh. Oke Kak.
Ya, silakan. Ya, jadi yang Kak Novia ini tinggal hapus aja ya Kak ya. Oh, di babak 2-nya udah kehapus. Oke, Kak Hertanto udah bener di 1 babak. Kak Halimiatin juga sudah benar. Kak Joni benar. Oh, boleh saya pindahin ininya. Nah, supaya lebih sedikit sananya. Kak Naprilina, saya bantu kecilkan tulisannya ya. Nah, toh masih kelihatan. Ya, silakan dulu kerjakan. Saya akan lihat dulu. Ya, kakak-kakak sebenarnya waktunya sudah habis ya. Nah, kakak-kakak untuk berikutnya, sebentar sambil saya itu untuk jadi panduan. Ya, ya kebetulan sudah kelihatan ada yang sudah menyelesaikan. Walaupun ternyata belum semua ya Kak. Kak Novi baru
2. Oke. Nah, ini kalau ngelihat dari sini kakak-kakak ya, setelah kakak-kakak menjawab itu sebenarnya babak 1 nulisnya harusnya cukup 4 menit kakak-kakak. Lalu lanjut ke sini 16 menit. Jadi 20 menit itu kakak menulis itu 4 menit, baru semacam diskusi 16 menit. Di sini perintahnya kakak-kakak membaca tulisan refleksi 2 orang lain dari 2 slide ya yang ada di bawah slide Bapak Ibu. Misalnya tadi Kak siapa? Berarti Kak Erni harusnya membaca punya Kak Jaya dan punya Kak Novia. Itu maksudnya. Kemudian Kak Novia baca punya Kak Jaya baca punya Kak Novia dengan Kak Hertanto. Kak Novia baca punya Kak Hertanto dan punya Kak Hali. Gitu terus. Kemudian kalau kita lihat sini hanya baca saja kemudian membandingkan dengan punya diri sendiri termasuk alasan dan buktinya. Apakah tepat tidak bukti dan alasannya? Alasan dan buktinya. Jadi ini hanya jadi referensi untuk kita belajar dari tulisan teman. Ya. Bisa dipahami kakak-kakak? Jadi setelah kakak-kakak menyelesaikan babak 1 dari yang refleksi 3 babak tadi, kakak-kakak diminta membaca dari 2 orang lain. Dari 2 teman lainnya ya dengan cara membaca yang di bawahnya. Berarti yang punya Kak siapa yang pertama ini Kak Erni nanti akan terbaca oleh orang yang paling bawah sebenarnya. Seperti begitu Kak. Silahkan baca apa pendapat punya temennya yang di bawahnya. 2 saja. Silahkan baca kakak-kakak. Kakak-kakak kan bisa mengendalikan ini langsung ya. Tidak selalu dari saya terus. Yang ada dari saya adalah hanya yang muncul di layar saja. Nih silahkan baca. Kakak bisa bolak-balik ke misalnya ini punya Kak Jaya. Nilai orientasi saya adalah learning process. Apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Dalam pembelajaran di kelas saya bukan hanya menekankan pada pembelajaran gerak, tapi juga memberikan. Ini harusnya bukti, Kak. Ini harusnya bukti ya. Sedangkan apa alasan menulis atau memilih nilai orientasi adalah soal kelebihan ini, learning process ini apa kelebihannya? Tinggal dilihat di sini. Tinggal dilihat di maaf. Jadi ini deh saya. Nih, kalau saya lihat di ininya, nanti tinggal lihat di sini. Ya, jadi kelebihannya apa? Yaitu di yang berikutnya. Ini apa? Disiplin mastery adalah apa? Nih. Kemudian learning process apa? Ini tinggal klik di sini di bawahnya. Sebentar, kakak-kakak ngelihat nggak ya? Ngikutin saya nggak nih? Oke, ngikutin ya. Nih, yang harus dibaca tentang disciplinary mastery adalah ini. Kalau kakak milih ini berarti harus memberi penjelasan bahwa misalnya kalau kakak mengatakan bahwa nilai orientasi saya adalah disciplinary mastery adalah karena mengapa yang keduanya, jawaban yang keduanya adalah karena DM atau disiplin mastery memprioritaskan mendidik murid untuk mempromosikan kemahiran mereka dalam keterampilan fisik dan kebugaran misalnya. Serta pemahaman konten dari materi yang saya ajarkan secara terpusat gitu. Nah, itu kelebihan dari DM. Sedangkan kelebihan dari
learning process, yang tadi milih learning process harus mengatakan alasan memilih learning process karena apa? Karena ini learning process membantu murid menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran dan dalam mempelajari pengetahuan dan keterampilan baru misalnya. Nah, lalu apa yang kakak lakukan? Yang ketiganya, pertanyaan ketiganya, jawabannya itu baru dengan mencari apa yang sering kita lakukan ketika mengajar. Sama enggak dengan cara untuk meningkatkan learning process misalnya. Nah, khusus untuk yang atau yang berikutnya misalnya ada yang memilih self actualization, maka harus mencari bahwa yang kedua, jawaban yang keduanya itu adalah bahwa saya ingin meningkatkan pertanggungjawab nih berusaha karena SA berusaha mengembangkan karakteristik dan kemampuan murid dalam bersikap mandiri, bertanggung jawab, dan selalu mempertimbangkan kebutuhan dan minat individu. Nah, ini kelebihan dari SA nih kakak-kakak. Ini yang berhasil kakak-kakak identifikasi. Ini untuk pertanyaan keduanya ya, bukan babak 2, tapi pertanyaan 2 dari yang babak 1 tadi. 1, kakak memilih orientasi apa, SP atau misalnya apa, atau apa LP atau SA atau EI atau SR. Nah, nanti SA ini anunya kelebihannya. Sedangkan yang berikut misalnya apa nih, ecological integration, tinggal mencari saja. Jadi EI lebih memfokuskan perhatian pada ini nih ya. Kalau kakak memang senang dengan EI karena EI bisa begini ya, diantaranya adalah memfokuskan perhatian pada menjaga keseimbangan antara kebutuhan murid, kebutuhan kelompok, dan tuntutan materi pembelajaran untuk mengintegrasikan materi pelajaran, pengembangan pribadi murid, kemudian pencapaian tujuan sosial budaya yang dapat diidentifikasi sebagai sama pentingnya dalam kurikulum misalnya. Itu berarti kita milih EI. Lalu yang ketiga jawabannya bukti kakak apa? Mengajar dengan yang berorientasi pada pengembangan EI itu yang harus dicari. Bahwa saya selalu melibatkan anak dalam kelompok. Saya selalu menyajikan materi yang diintegrasikan dengan materi pelajaran lain misalnya. Kemudian mengembangkan pribadi murid, kemudian selalu diorientasikan untuk mencapai tujuan sosial budaya sambil belajar tentang misalnya kalau karate karena berasal dari Jepang maka saya menyuruh anak-anak belajar karate sambil belajar budaya Jepangnya misalnya seperti begitu. Nah itu berarti kakak seolah mengajar dengan ecological integration. Yang satu lagi terakhir biasa yaitu adalah social responsibility SR, yaitu tanggung jawab sosial. Apa SR ini? Jadi tinggal dicari bahwa SR itu apa. Di sini SR mengembangkan apa atau kurikulum berdasarkan SR diarahkan pada ini misalnya. Nah, ini yang pokoknya ada yang SR-SR-nya ini yang kita bisa identifikasi tentang kelebihan dari SR. Maka yang ketiganya yang harus dicari apa? Apa buktinya kakak sudah berorientasi pada nilai orientasi SR? Seperti itu kakak-kakak. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Oleh karena itu kakak-kakak, tadi saya ada membaca nih. Maaf. Kak Novia kalau nggak salah. Kak Novia yang mana? Oh, ke tanggung jawab sosial ya. Nah, oke. Tapi tadi ada yang ke orientasi karir dan sebagainya itu siapa tadi ya? Oke, syukur kalau udah diperbaiki ya. Ya, itu kakak-kakak ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang siapkah kakak-kakak masuk ke babak kedua?
pertanyaannya tentu berbeda. Jadi dari sisi ini kakak-kakak sudah melihat punya orang lain yang mudah-mudahan ada persamaan dan ada perbedaannya. Ya, tapi mudah-mudahan makin menguatkan nilai orientasi kita. Nah, berikutnya kakak-kakak akan diminta untuk yang tadi ada emosi itu kalau tidak salah dari framework GIB ya. Nah, ini kakak-kakak harus bisa memilih kira-kira kakak-kakak itu ketika menyadari berada dalam satu situasi, perasaan kakak apa yang kakak rasakan. Jadi dalam framework GIB ada yang menyatakan bahwa kita itu harus menuliskan apa yang kita rasakan. Jadi deskripsi, perasaan atau emosi, kemudian nanti ada analisis, kemudian ada apa lagi tadi? Mohon maaf Nah ini nih, ada deskripsi, ada emosi, ada evaluasi, ada analisis, kemudian ada konklusi, ada tindak lanjut. Nah khusus untuk emosi, kakak-kakak diarahkan untuk ya memahami bahwa wajar sekali ketika seseorang menghadapi satu situasi ya kakak-kakak juga merasa terpengaruh emosinya. Tapi terpengaruhnya yang mana? Silahkan dicari di sini. Misalnya puas, lega, misalnya aduh ketipu, terkecoh, atau ini sih sebenarnya terjemahan dari ya yang mau-maunya yang menerjemahkan aja. Ya misalnya di sini ada jijik, ada tersiksa, tersinggung, murung, duka, hampa dan sebagainya. Tapi nanti kenapa ini? Karena ternyata di babak kedua kakak-kakak ini harus menyatakan ininya. Jadi kakak-kakak sekarang di babak kedua diminta untuk menuliskan analisis kakak-kakak berdasarkan tiga hal ini. Perasaan kakak, cara kakak mengevaluasi, kemudian cara kakak menganalisis. Pertanyaannya apa? Ini apa atau bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Nah, anggap saja begini. Kakak-kakak kan sudah nuliskan, ada yang ngaku misalnya tanggung jawab sosial. Kemudian tadi baru tahu bahwa yang dimaksud orientasi tanggung jawab sosial itu ternyata bahwa pembelajaran kita tuh harus diarahkan pada bagaimana supaya anak bersikap mandiri pada setiap pembelajaran. Bagaimana anak diarahkan untuk misalnya mampu merancang situasi di mana mereka bisa belajar mandiri tadi misalnya sebagainya. Nah, sekarang menurut kakak-kakak tadi setelah mengaku kakak ada learning process, ada yang mengaku ke SA, self actualization, ada yang ngaku ke EI, ecological integration, dan ada yang mengaku ke SR. Menurut kakak-kakak gimana? Makin yakin setelah ada penjelasan dari saya tadi atau tidak gitu ya? Bahwa oh iya ternyata saya makin yakin pilihan saya terkait dengan LP learning process atau DM atau SA atau apa itu ya benar. Atau ada juga yang mengatakan aduh kayaknya berbeda nih gitu ya. Nah, saya jadi harus mikir ulang misalnya atau apa gitu ya. Silahkan. Nah ini kakak-kakak saya akan tuliskan ini atau saya copy di sini semuanya saja. Tapi mungkin ada batasnya ya di chat itu.
Akan saya tuliskan di chat. Loh. Oh, udah ada. Ini ya. Oh, saya harus bolak-balik ke sini. Pertanyaan pemantiknya ini di 2 chat ya. Aduh. Ini hanya lanjutannya saja. Ya, silakan kakak-kakak. Sekarang kakak-kakak boleh pindah ke babak 2 sekarang. Ya. Jadi di sini kakak nulis. Nih. Yaitu pertanyaannya pertama, bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya tadi. Nah, menurut kakak-kakak, kakak tadi milih apa? Misalnya ini Kak Joni. Kak Joni itu tadi milih nilai orientasi, supaya lebih besar, learning process. Ya, ya kan di sini learning process. Menurut kakak learning process setelah diobrolkan tadi bagaimana? Apakah udah benar? Oh iya, oke benar. Saya makin yakin pilihan saya adalah learning process. Atau harus melihat bahwa mungkin yang lebih tepat adalah disciplinary mastery, DM. Karena apa? Karena biasanya saya ngajar penjas itu, ya pokoknya kalau ngajar poli ya supaya anak bisa poli. Saya nggak peduli lagi yang lain. Gitu. Nah silahkan direnungkan. Menurut kakak-kakak, apakah cara ngajar kakak sudah ada diarahkan pada hal lain tidak? Di samping pada apa yang sesuai dengan materinya. Kalau ngajar senam ya supaya anak bisa senam, bukan supaya anak paham tentang lingkungan misalnya. Begitu. Apa yang diomonginnya juga senam, bukan yang lain. Gitu. Silahkan tuliskan di babak kedua ini kakak-kakak. Ini ada berapa pertanyaan nih ya, kalau dilihat. Jadi nih yang pertama, apa atau bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang turut mempengaruhi saya terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Kemudian terkait pengalaman yang sudah saya tulis sebelumnya, apa sajakah hal-hal baik dan buruk yang sudah terjadi? Nah tentu kalau tidak ada yang buruk, ya tuliskan saja yang baik-baiknya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita merasakan sebagai guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini, apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum?
kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang kita ketahui. Kemudian yang keempat, berarti ada 4 pertanyaan ini. Yang keempat adalah bagaimana saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik. Begitu? Kakak-kakak siap nulis? Nulisnya kalau dilihat di sini hanya 4 menit lagi kakak-kakak. Nih, babak 2. Hanya 4 menit nulisnya. Ya, silahkan mulai kakak-kakak. Ada 4 pertanyaan ini. Ya, bisa bersumber atau melihat pertanyaan dari yang sini atau dari chat room, silahkan. Sudah ada yang mulai nulis? Oh, Kak Hali sudah mulai itu. Kak Hertanto sudah mulai. Kak Novia sudah mulai. Kak Jaya sudah hampir selesai. Kak Erni dalam proses, ya. Kak Joni silahkan. Kak Napri sudah mulai. Kak Rindang belum kelihatan. Kak Novi belum kelihatan. Siapa lagi nih? Kak Bobi Nurmansyah belum. Ini saya perbesar, Kak. Nah, gitu. Juga punya Kak Joni, saya perbesar. Nah, oke. Untuk menyingkat, nge-save ruang, nggak perlu pertanyaannya dituliskan lagi di jawaban. Cukup dengan nomor saja.
Silakan kakak-kakak ya. Ya, sama seperti tadi, yang sudah merasa selesai silahkan cari yang ingin dibaca. Seharusnya yang dibaca adalah yang di bawahnya. Baca punya 2 orang yang lain untuk bisa dibandingkan dengan kita. Atau kita belajar dari cara teman kita menuliskannya. Jadi misalnya Kak Erni membaca punya Kak Jaya dengan punya Kak Novia, itu udah selesai juga tuh ya. Berarti Kak Jaya membaca punya Kak Novia dengan Kak Hertanto. Begitu terus. Silakan yang sudah melakukan dibaca. Oke, Kak Joni udah selesai itu. Emosi saya atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan orientasi saya adalah semangat, keyakinan. Dengan semangat akan memperbaiki pembelajaran yang lebih baik lagi.
Hal yang sudah baik adalah melihat murid dengan senang mengikuti pembelajaran. Hal yang buruk sebaliknya. Hal yang saya rasakan selama menjadi guru PJOK belum cukup baik karena pembelajaran yang saya lakukan cenderung lebih sama dengan kelas lain dan belum memiliki pembelajaran yang berdampak pada murid. Saya akan mempelajari dan memahaminya dulu, kemudian mencoba untuk menerapkan di sekolah. Nah, ini bagus sekali nih yang dari Kak Joni ini. Ya, jadi ya ada pernyataan-pernyataan tentang apa yang sudah baik, ada apa yang sudah, ya apa yang belum, ya. Dan kemudian ketika ditanya terkait dengan pertanyaan ketiga ya, apakah sudah merasa menjadi guru yang baik atau belum gitu ya. Nah, belum baik dan sebagainya. Itu jadi jujur saja tidak apa-apa, nanti justru kita akan mengukur kembali nanti. Setelah 2-3 hari kemudian kita ukur lagi. Nanti berikutnya setelah selesai dan kita mempraktekkan, kita ukur lagi dan sebagainya. Gitu terus akan bagus ya, mudah-mudahan demikian. Silakan kakak-kakak yang sudah selesai baca ke punya temannya dan punya temannya yang lain, dan mungkin mudah-mudahan punya kesan tentang apa yang jadi buah pikiran teman kita ya. Mudah-mudahan membantu kita belajar kembali atau lebih memahami tentang apa yang dimaksud oleh refleksi 3 babak ini. Nah, tapi ini baru 2 babak ya, kakak-kakak. Untuk yang sudah selesai, saya akan ngajak kakak-kakak untuk langsung masuk ke babak 3, 4 menit juga menuliskan. Pertanyaannya adalah ini. Jadi di sini dikatakan, mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahapan kesimpulan, rencana tindak lanjut. Jadi tahap selanjutnya dari Gibbs kan dari ada konklusi, ada rencana tindak lanjut tuh yang terakhirnya. Jadi setelah emosi, deskripsi, emosi, evaluasi, analisis, baru masuk ke sini kesimpulan dan tindak lanjut ya. Hubungkan apa yang Bapak Ibu pahami tentang bagaimana kita memaknai kelima nilai orientasi seperti yang tertulis dalam modul. Ya, jadi kakak-kakak harus, tadi sudah saya tunjukkan di modul tentang apa makna masing-masing nilai orientasi. Kemudian sekarang jawab dengan pertanyaan, ya menjawab pertanyaan ini yang saya akan ini kan di nih. Silahkan kakak-kakak atau masih mau bersandar pada pertanyaan yang ada di sini, silahkan. Mau melihat ke yang ada di chat, silahkan. Jawab. Refleksi babak ketiganya sekarang ya. Kalau kita lihat di sini, nih kakak-kakak sekarang tinggal nulis yang di sini, kotak ini. Ada 3 pertanyaan yang harus dijawab di kotak ini. Ya. Nah, silahkan. Ya, saya kembalikan saja pada pertanyaan ya di sini ya. Jadi kakak-kakak bisa menulis ke laptopnya
yang sedang membuka Google Sheet, kemudian bisa bolak-balik lihat ke kamera atau ke video, ada tayangan tentang 3 pertanyaan ini. Pembelajaran berpena yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya apa? Jadi pembelajaran di sini bukan apa istilahnya, bukan tentang pembelajaran PJOK, tapi pembelajaran apa atau apa yang bisa dipelajari dari apa yang sudah dilakukan di refleksi 2 babak sebelumnya, di mana kakak-kakak menjawab tentang deskripsi, kemudian menjawab tentang emosi, menjawab tentang ya tadi kayak emosi dan keyakinan, kemudian tentang evaluasinya, kemudian konklusi. Kemudian pertanyaan kedua, seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi? Jadi kakak-kakak diminta untuk menilai kalau dilihat dari arti masing-masing nilai orientasi, yang mana yang menurut kakak paling baik untuk anak-anak, untuk anak-anak Indonesia misalnya. Apakah yang DM, yang LP, yang SA, yang EI, atau yang SSR? Ya, silahkan. Kemudian ini pertanyaan paling penting ini, apa yang akan saya lakukan atau saya ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya. Nah, berarti kakak-kakak kan harus tahu sekarang kakak-kakak ini berorientasi nilai yang mana, ya, dan akan diubah menjadi nilai orientasi yang dianggap terbaik misalnya. Boleh juga, silahkan. Maaf, di rumah saya kena sinar matahari, silau, saya tutup dulu gorden. Silahkan kakak-kakak, ada yang mulai di babak 3-nya. Ini Kak Hertanto masih otak-atik ini, babak 2. Ya, ditunggu untuk bisa masuk ke babak 3-nya, Kak. Kak Jaya sudah hampir selesai. Kak Erni baru mulai ya, atau sudah mulai ya. Yang sudah mulai ya sudah mulai, bukan baru mulai. Wah, Kak Jaya J itu sudah selesai ya. Atau baru pertanyaan? Ya, silahkan. Saya sambil ngontrol dulu, kira-kira harus apa lagi.
Ya, kakak-kakak kita hampir selesai ya. Jadi kita hanya menjawab 3 babak refleksi ini. Setelah itu kita akan selesai dengan ada tugas menuliskannya di LMS. Kak Novia sedang berproses. Kak Jaya sudah selesai. Oke, seperti biasa yang sudah selesai diminta untuk membaca punya temannya lagi. Minimal 2 orang. Ya, minimal membaca punya 2 teman maksudnya ya. Yang bisa dibaca dari Google Sheet ini. Silakan. Ini Kak Aliniatin seperti biasa kecil banget tuh, saya perbesar ya. Ya, ini Kak Jaya sudah selesai. Siapa ini Kak Erni? Saya tambah besar. Kak Novia udah mau selesai. Kak Hertanto sedang proses juga, udah mau selesai juga kelihatannya. Nah, itu Kak Joni bisa memperbesar itunya ya. Bagus. Ya, kakak-kakak yang sudah selesai silakan baca punya temennya. Bandingkan dan kira-kira apakah yang kita tulis sudah sama baiknya dengan apa yang teman kita tulis atau belum. Maksudnya dalam pemahaman kitanya terhadap tugas yang dilakukan. Bukan soal bahasanya sangat bagus dan indah, bukan. Ini Kak Rindang sedang ngebut kayaknya nih. Ya. Kak Novi sudah sampai di pertanyaan 3 juga tuh. Yo. Yang mana Kak Hali tadi katanya keluar dan nggak bisa lanjut.
Iya, Kak. Pak, kok punya saya hilang, Pak. Jadi hilang punya saya nih. Mau melanjutkan nggak bisa. Punya siapa? Nggak Kak, tahu. punya saya hilang. Saya hilang. Naprina. Saya nggak bisa meneruskan. Masuknya sudah saya Jadi klik link tadi. Nggak bisa, Pak. Kok hilang punya saya? Hmm. bentar. Kak Hali berarti harus mencari dulu Ya, link tadi kan. link ya. Saya klik. Itu sudah Kak, ada di itu. Punya Kak Napri jadi hilang. Kenapa hilang? Tahu. Kenapa ya, Pak? Belum bisa diteruskan, Kak. Nggak bisa kayaknya punyaku, Pak. Tadi tuh ada sudah pas mulai nulis timbul hilang dia. Oke ya. Kemana dia? Iya memang nggak ada. Tapi kalau saya telusuri terus nanti jadi bisa merubah punya yang lain ya. Kayak gimana ya, Pak? Kok hilang? Harus bikin lagi Bu. Kak. Ya baik, saya kira karena waktunya juga kakak-kakak, mohon maaf ini. Kalau dilihat ya tulisan kakak-kakak akan tersimpan di saya ya. Yang mana kalau memang nanti dibutuhkan, nanti saya bisa share yang realnya. Tapi kakak-kakak juga akan menyimpan itu selama linknya masih ada ya. Oke, saya kira kakak-kakak di samping tadi saya sudah membaca beberapa, nanti saya akan baca lagi. Jadi tadi hampir sama, setiap kali kakak-kakak berefleksi di setiap babak, pasti diminta untuk membaca punya orang lain lagi, dan diharapkan ada perubahan kan dalam hal bagaimana tentang pemahaman kita terhadap nilai orientasi. Dan kita diminta untuk begini, jadi kakak-kakak nanti harus bisa menyimpulkan bagaimana perbedaan tulisan refleksi kakak-kakak masing-masing di setiap babaknya. Apabila refleksi tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menulis refleksi? Itu juga harus dijawab tuh. Misalnya, apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, karena tidak dinilai, saya sebenarnya percuma juga nulis refleksi. Jangan sampai begitu, karena kakak sudah mengetahui esensi refleksi kan. Jadi jawaban kakak apa tadi? Kemudian apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini? Ya tentu kalau kakak-kakak ini tentunya nih bahwa setelah Anda melakukan refleksi, kemudian kita akan refleksikan kembali hasil kita hari ini dan gunakan pertanyaan panduan untuk menulis refleksi Anda di LMS. Jadi masih ada tugas untuk menulis di LMS dengan pertanyaan ini ya. Ini yang terutama terkait dengan pemahaman kakak-kakak terhadap modul 1.1. Unggah hasil refleksi modul 1.1 di LMS, kemudian gunakan pertanyaan panduan refleksi untuk menuliskan refleksi Anda. Nah, oke kakak-kakak, saya kira itu.
Tapi komentar saya begini, kakak-kakak kan tadi ada banyak memilih, ada yang sudah learning proses, ada yang sudah SA, ada yang EI, ada juga yang mungkin anggaplah social responsibility gitu ya. Nah, tetapi nanti kakak akan melihat bahwa pada dasarnya guru penjas di Indonesia sebenarnya mayoritas masih berada di nilai orientasi DM, yaitu disciplinary mastery. Sejauh ini belum banyak guru PJOK yang sudah beranjak atau sudah beralih dari DM ini ke yang lain. Karena apa? Karena untuk melaksanakan pelaksanaan pembelajaran yang berorientasi pada misalnya LP, pada misalnya SA, pada EI, dan pada SR, itu kakak-kakak perlu menguasai gaya dan model mengajar yang tepat untuk itu. Nah, kakak-kakak kan selama ini paling mengajar masih memakai gaya komando kalau mau disebut gaya. Yaitu semua keputusan ada di tangan kakak-kakak. Semua keputusan yang misalnya apa yang harus dipelajari murid, guru yang memutuskan. Kapan, berapa kali, kemudian di mana tempatnya, alatnya apa. Keputusan itu juga diambil oleh guru. Kemudian keputusan tentang apakah gerakan yang dilakukan anak sudah baik atau belum, itu pun dilakukan oleh guru. Sehingga seolah-olah semua keputusan masih dilaksanakan oleh guru semuanya. Itu adalah gaya komando. Yang mana gaya komando itu sebenarnya lebih diwakili oleh nilai orientasi DM. Ya. Jadi kan tadi disebutkan di sini bahwa, mohon maaf nih kembali ke sini. Nih, kita kalau kembali ke sini, klik ini, disciplinary mastery. Biasanya disebut juga sebagai disiplin akademik yang paling tradisional, ya. Nih, dalam pengembangan kurikulum, dalam perkembangan kurikulum, di mana fokus utamanya adalah mengajarkan murid untuk menguasai materi pelajaran. Nah, kakak-kakak, kurikulum kita belum pernah beranjak dari misalnya dari apa yang dijadikan materi, atau mungkin kemarin disebutnya kompetensi dasar ya, KD gitu ya. Dalam KD-nya yang dipelajari apa, maka anak harus bisa itu kan. Tidak pernah dalam KD dinyatakan bahwa anak misalnya belajar tentang lingkungan, tentang apa dan sebagainya. Nah, kecuali tentang kekompakan dan sebagainya. Tetapi itu kan seolah kekompakan hanya dalam permainan dan sebagainya. Seolah hanya gitu. Gaya kakak mengajar juga masih pakai gaya yang konvensional. Kakak belum pernah mengajar misalnya dengan termasuk anggap saja yang disebut misalnya model teaching personal and social responsibility, teaching model kooperatif dan sebagainya. Sehingga cara ngajar kakak masih kayak komando dengan instruksi langsung dan pendekatan langsung dari guru, di mana semua keputusan diambil oleh guru. Maka sebenarnya mayoritas guru masih berorientasi pada disciplinary mastery sebenarnya gitu ya. Tetapi kalau kakak-kakak punya keyakinan bahwa kakak-kakak sudah berubah, ya boleh saja gitu ya. Cuma mayoritas atau berarti kakak-kakak sudah tidak termasuk dari yang mayoritas itu. Berarti hanya baru sebagian kecil dari guru yang sudah mulai belajar model-model baru. Nah, tapi mudah-mudahan kakak-kakak sudah begitu sehingga ya akan lebih baik hasilnya nanti termasuk untuk anak-anak nanti ya. Oke, kakak-kakak, saya kira seperti tadi sudah terlihat bahwa kita ya setelah
masing-masing nanti bisa menjawab pertanyaan ini, silakan dilihat kakak-kakak pertanyaan ini boleh di screenshot, boleh di copy. Saya nggak tahu di copy paste-nya atau saya sertakan saja di chat room lagi. Ya. Nah, ini harus kakak-kakak tindak lanjuti nanti dengan masuk ke LMS dan ada tugas untuk ini. Dan nanti kita akan masih bertemu dengan modul 1.1 ini nanti setelah masuk modul 1.2 dan modul 1.3 sebelum masuk ke 1.4 kakak-kakak akan bertemu lagi dengan 1.1 yaitu yang terkait dengan bagaimana keyakinan kita terhadap kemampuan refleksi kita. Jadi untuk sementara kita anggap selesai dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada kakak-kakak semua yang sudah mengikuti materi sesi penguatan pemahaman ini sampai di pukul 15.17 ya. Saya kira itu untuk sementara kakak-kakak. Jika tidak ada pertanyaan atau apapun ya. Oh, ada Kak Hertanto. Silakan kakak. Baik, terima kasih Pak, Kak. Saya pernah memberikan seperti untuk siswa saya pada saat itu pembelajaran yang menekankan kepada murid ya dalam bentuk senam. Mereka saya suruh untuk membuat gerakan senam dengan lagunya mereka sendiri yang mencarikan, kemudian gerakan mereka cari sendiri. Nah, kemudian yang saya beritahukan kepada mereka dalam unsur gerakan itu ada 3 unsur yaitu pemanasan, inti, kemudian pendinginan. Itu saja yang saya berikan. Ternyata sampai sekarang kita bisa menggunakan gerakan senam mereka itu cukup baik, efisien karena saya ada berapa proyek yang saya buat gerakan senam itu ternyata anak-anak sangat bisa untuk mengerjakannya. Nah, itu yang saya sampaikan mungkin termasuk dalam LP ya, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Ya, cara kita mengarahkan anak untuk katakanlah tadi proyek dan sebagainya, di mana anak harus mengikuti atau harus mempelajari prosedur dari proyek itu, penyelesaian proyeknya itu bagaimana, atau procedural thinkingnya bagaimana, ya itu bisa menjadi salah satu indikasi bahwa kita sudah peduli pada apa yang harus anak kuasai di luar menguasai senamnya kan. Tadi kakak kan ngajar senam gitu ya, tapi kakak juga menekankan pada cara membuatnya bagaimana, cara cari musik dan sebagainya. Nah, walaupun mungkin belum betul-betul didominasi oleh ciri learning process, tapi sudah ada memasukkan ada istilahnya beberapa unsur dari learning process. Mungkin itu bibit-bibit dari penerapan atau nilai orientasi learning process gitu ya. Tapi tentu nanti kita akan belajar lagi dengan secara lebih cermat. Mudah-mudahan di akhir kakak-kakak sudah betul-betul dianggap bisa menerapkan nilai orientasi yang berbeda dari DM tadi Kak. Ya. Nah, sekarang boleh dianggap bahwa itu sudah bibit, sudah menjadi awal dari cara kita mengajar. Mudah-mudahan nanti makin diperkuat ya. Oke, boleh itu jadi sudah ada ya masuk ke learning process ya. Mudah-mudahan yang lain juga bisa begitu. Nanti silakan diidentifikasi kembali apa yang sudah kita lakukan dan apa yang belum kita lakukan. Kemudian jangan lupa di LMS ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus kakak-kakak isi ya. Saya kira itu dulu untuk sementara Kak. Terima kasih Kak Hertanto tambahannya sehingga yang lain juga mungkin bisa, oh iya saya juga pernah dulu begini begitu dan sebagainya ya. Mungkin bisa begitu. Oke kakak-kakak, kita sudah lewat waktu. Harusnya kalau tadi tidak ada masalah teknis dari saya
kemudian keterlambatan kakak-kakak tidak terlalu banyak, mungkin kita sudah selesai di 2.30 tadi Kak. Jadi dari jam 1 sampai 2.30. Sekarang sudah 15.21. Ya, saya kira patut kita syukuri bahwa kita semangat belajarnya ya, dan kita tutup bersama dengan mengucapkan puji syukur pada Yang Maha Kuasa, dan khusus yang beragama Islam kita ucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kakak-kakak, terima kasih sekali lagi kepada kakak semua. Mohon dibuka lagi kameranya kalau ada yang sudah note kita. Cuma yang dari saya memang terbatas ininya yang bisa masuknya. 1, 2, 3. Iya, boleh ganti posisi. 1, 2, 3. Iya. Terima kasih sekali lagi. Oke, kita akhiri di sini. Pak, mohon izin punya saya ditulis ulang di anunya itu, Pak. Saya menulis ulang nggak Pak yang punyaku yang hilang? Sudah ada? Hilang Pak. Kayaknya nggak ada. Linknya nggak ada? Ada Pak, cuman kayaknya harus menulis ulang. Saya buka balik-balik nggak ada. Silahkan ditunggu kalau memang ini. Oh, iya, oh Pak. Ini ada. Tapi baru mulai kakak nulisnya bukan di 2 lembar yang berbeda. Ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita ini. Silakan diteruskan boleh Kak, supaya dokumentasinya lengkap ya. Oh, iya. Ya, saya kira itu. Terima kasih kakak-kakak. Kita tutup bersama dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat istirahat dan selamat belajar. Semangat terus. Ya. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih kakak-kakak. Monggo. Selamat sore. Selamat sore kakak-kakak. Silakan boleh Izin live. langsung ya. Izin keluar. Saya masih